Halo semuanya, selamat datang di Ngerti, ngobrolin seputar investasi. Nah, di sini sekarang aku lagi collab dari KSPM VY dengan BI Corner hari ini yang akan ngobrolin seputar salah satu inovasi terbaru dari Bank Indonesia sendiri di dunia pembayaran, yaitu KrisTap. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bakal bahas kayak apa sih itu KrisTap, terus bedanya sama kris biasa tuh apa, dan lain-lainnya lah yang nanti bakal dikupas dengan Oke, halo. Kenalin, aku Nira Fizia Kirana, bisa dipanggil Indi, dan aku dari BI Corner UPN Veteran Yogyakarta. Dan hari ini juga kita bakal mengupas banyak nih tentang KrisTap dan juga hal-hal menarik lainnya dari Bank Indonesia. Oke, kita lanjut langsung aja kita kan udah tahu nih, kris tuh udah dari lama jadi alat-alat pembayaran digital yang sangat amat memudahkan baik di Indonesia gitu. Bahkan dari orang-orang dari luar pun udah mulai tertarik dengan adanya kris ini sendiri. Nah, tapi sekarang muncul nih istilah baru namanya KrisTap. Nah, jadi bisa dijelasin nggak sih kenapa tiba-tiba ada inovasi baru KrisTap itu gitu? Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau kris itu kan seperti biasa kita buka aplikasi e-wallet atau bank kita, mobile banking, terus akhirnya kita nge-scan. Nah, kalau KrisTap ini adalah bentuk inovasi ataupun penyempurnaan dari kris itu sendiri. Jadi kita bisa lebih gampang lagi nih, jadi nggak perlu lagi buka aplikasi mobile banking, cukup kita tempelkan saja HP kita dengan teknologi NFC, nanti bakal langsung kebayar gitu. Jadi saldo kita udah otomatis kepotong seperti itu. Oh, berarti itu mirip-mirip kayak e-tol gitu ya, Kak? Atau gimana, Iya, Kak? bener. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet buka, cuma kurang dari satu detik aja kali ya, udah bisa Wih, langsung. keren banget. Jadi makin maju aja, gila. Terus ngomong-ngomong soal kris kan tadi udah dibahas nih, tapi bedanya sendiri apa sih sama kris yang dulu? Kalau kris yang dulu kan harus buka aplikasi. Kalau ini tuh bakal ada kayak kita harus di belakangnya harus ada HP canggih atau gimana, atau ada apa kayak e-tolnya sendiri itu atau gimana ya? Kalau menurut aku sebenarnya sama aja sih, cuman karena nanti dari alat scan-nya itu sendiri ada mudah mengandung teknologi NFC-nya, jadi dia udah otomatis ngedetect kalau misal itu untuk sistem pembayaran kita seperti itu. Oke, seru-seru banget ya ngomong-ngomong Iya. soal kris nih. Dari Bank Indonesia sendiri selain kris tuh ada apa lagi sih gitu produk-produknya atau yang sedang dikembangkan gitu? Mungkin ada Jadi spoiler-spoilernya. sebenarnya banyak ya. Pertama tuh ada GPN atau Gerbong Pembayaran Nasional. Ini tuh gunanya untuk apa? Itu untuk mempermudah interkoneksi sistem pembayaran domestik. Terus ada BI Fast. Jadi kalau misal kamu sering transfer gitu kan lewat mobile banking, pasti kamu pernah ngeliat namanya biaya akun ya, kayak misalnya dari Iya. BRI ke BCA itu ada 2.500. Nah, itu namanya BI Fast. Jadi gunanya itu untuk apa? Untuk layanan transfer dana real time tapi dengan biaya yang lebih rendah. Terus juga ada e-wallet dan juga e-money. Nah, e-wallet itu contohnya kayak apa? Kayak Dana, ShopeePay, GoPay, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, kalau e-money-nya itu adalah uang yang kita simpan di platform tersebut. Terus ada Central Bank Digital Currency juga yang tentunya masih dalam tahap eksplorasi dan juga masih dalam pilot project seperti itu. Oke, berarti ada banyak banget ya hitungannya ya. Iya. Terus aku ada pertanyaan dikit sih soal tadi yang terakhir kan agak disinggung soal Sintrang Bell Digital Currency itu soal apa kayak ada nyinggung soal kripto dan money currency lainnya atau gimana tuh? Iya, jadi nanti Bank Indonesia tuh mau punya uangnya sendiri seperti itu, tapi itu versi digitalnya. Keren. Terus kemudian next pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat menurut kakak ini nih, kalau dilihat dalam jangka panjang ke depannya, kira-kira dampak dari KrisTap ini seperti apa gitu, baik untuk masyarakat maupun peran ekonomi secara keseluruhannya sendiri? Oke, kalau menurut aku sangat-sangat efektif ya. Kenapa? Karena kita juga sebagai Gen Z nih kan. Pastinya kita tiap hari bawa HP, nggak mungkin banget kan nggak bawa HP. Jadi gampang banget ya kalau mau beli apapun kayak HP dompetku ketinggalan atau aku males narik uang, tinggal bawa HP aja terus scan aja, kan gampang banget kan. Jadi pastinya juga bisa mengikuti dari perkembangan teknologi itu sendiri. Terus juga sistem pembayaran bisa jadi lebih efektif dan juga lebih efisien, nggak perlu lama-lama lagi langsung gitu kan. Terus juga bisa meningkatkan inklusi keuangan dan juga bisa mendorong UMKM karena lebih mudah menjangkau untuk konsumen-konsumen secara digital. Oke, baik. Keren juga sih, makin-makin aja ya. Menarik. Tapi baru-baru ini kan ada tuh berita-berita kalau Kris dan GPN tuh
dinilai sebagai hambatan nih di Amerika Serikat. Nah, kalau tanggapan kakak sendiri gimana tuh? Nah, kalau itu sendiri iya, itu muncul dalam laporan Barron's to Digital Trade Amerika Serikat. Jadi mereka itu menilai Kris dan juga KPN itu bisa menghambat perusahaan asing untuk masuk pasar Indonesia karena sifatnya itu domestik. Nah, tapi dari Indonesia ini tuh sebenarnya bentuk kedaulatan ekonomi digital ya, karena wajar banget nih suatu negara tuh pasti pengen menjaga infrastrukturnya gitu. Ini kayaknya nggak mau kalah ya negara. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri sering nggak sih menggunakan Kris? Oh, sering banget. Kalau aku udah hampir tiap hari tuh nggak ada yang namanya nggak pakai Kris. Apalagi udah bahkan tukang parkir aja sekarang pakai Kris. Gila. Iya, sekarang mau warteg-warteg angkringan-angkringan udah pakai Kris semua ya. Oh, kalau saya nggak bayar parkir, bilangnya nggak ada cash pak, maaf. Tiba-tiba ada Kris kok kak. Gila. Apalagi Kris ini nggak ada nominal minimal pembayarannya ya. Oh iya, nggak ada. Misalnya 50 juta itu bisa bebas. Bisa. Terus kayak misal kita mau Rp1 pun juga bisa loh kalau Kris ini. Oh gila. Tapi kalau Kris itu tuh ada kena pajak gitu nggak sih? Soalnya kan beberapa toko nih aku tahu udah kayak kalau pakai Kris tambah 500 gitu. Tapi aku coba sendiri waktu itu coba jualan kewirausahaan dulu. Itu ternyata dari Kris sendiri tuh aku nggak kena admin sama sekali. Itu gimana tuh? Emang ide-ide mereka apa memang ada admin? Oke, nah kalau menjawab soal itu ya, sebenarnya Kris itu bisa banget kita bikin di banyak e-wallet, contohnya dari Dana, ShopeePay, GoPay, nah itu semua kita bisa bikin Kris dengan mudah gitu loh. Nah tapi kalau di Dana itu memang ada biaya adminnya, jadi kadang memang harus ditambah berapa persen gitu. Berarti memang beda-beda ya? Beda-beda, tergantung dari platformnya. Pertanyaan terakhir nih untuk menutup segmen kita, kira-kira ada nggak sih hubungan antara Kristep dengan pasar modal? Karena aku sendiri kan dari KSPM nih, pasar modal. Nah, ada nggak sih hubungannya dengan pasar modal gitu? Oke, menarik banget. Jadi pastinya ada ya, karena dengan transaksi digital sekarang yang di era sekarang ini udah lebih efisien dan juga lebih efektif gitu, konsumsi masyarakat itu otomatis juga pastinya meningkat dan juga sirkulasi uang pastinya jadi jauh lebih cepat. Nah, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain stabilitas dan juga transparansi dari sistem keuangan digital sendiri itu bisa meningkatkan kepercayaan buat investor. Oke, bagus banget ya. Jadi kesimpulannya memang transaksi Kristep ini lebih akurat juga buat menyusun kebijakan fiskal. Iya benar. Oh iya benar. Jadi bisa mendukung kebijakan yang mendukung dari pasar modal itu sendiri. Aku juga beberapa tahu kayak beberapa aplikasi sekuritas kayak Ajaib itu juga udah mulai mendukung bisa bahkan bayar pakai Kris gitu untuk pencairan dana mereka. Lumayan keren sih. Enggak lumayan, ini udah keren banget sih. Iya, sekarang kan bisa jadi jauh lebih mudah ya. Waktu itu juga pernah keluar negeri itu udah bisa loh Kris. Oh iya, di luar negeri juga udah ada ya? Di beberapa negara tuh, di negara-negara asing itu udah bisa loh. Tapi kemarin tuh aku pernah baca berita katanya di Jepang sama Cina tuh udah mulai ada Kris juga dari Bank Indonesia sendiri kah? Atau mereka kayak ikut-ikutan gitu? Kalau yang kayak gitu? Ya belum ada sih informasi lebih lanjut. Nah selanjutnya terakhir nih, ada nggak sih yang mau disampaikan oleh Kak Lindi sekalian buat teman-teman yang nonton di podcast kita sekarang nih? Oke, jadi seneng banget ya hari ini kita bisa banyak ngobrol-ngobrol juga tentang Kristep dan juga pasar modal gitu ya. Dan Kristep ini sendiri ya seperti yang teman-teman tadi tahu ya sebagai bentuk penyempurnaan dari Kristep modal. Jadi bakal lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien juga ya. Iya. Dan pastinya juga sudah mendukung teknologi yang terbaru banget. Itu udah Gen Z-nya Gen Alpha, udah tung sahur. Jadi FYI sendiri juga teman-teman nih, Kristep ini tuh bukan masih teknologi yang digadang-gadangkan ya. Jadi sebenarnya Kristep ini bahkan udah ada sejak Maret kemarin. Jadi buat teman-teman yang baru tahu dan belum menggunakan nih, bisa banget untuk dicoba dulu dan digunakan selayaknya kris-kris pada umumnya gitu, karena sebenarnya alatnya sama, cuman bedanya lebih efisien aja, lebih cepat lagi gitu. Jadi cocok banget buat yang buru-buru dan sebagainya gitu. Jadi semoga episode ini juga dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang perkembangan teknologi finansial di Indonesia utamanya. Jangan lupa untuk share dan subscribe YouTube kita, KSPM UKM Veteran Yogyakarta, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.